Pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Semangat ya. Semangat. Saya udah sarapan. Udah ya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita, masih berdoa dulu kita. Ayo berdoa. Kita berdoa yang baik. Ya, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan pada satu anak-anak akan Tuhan materi pelajaran berdoa dan praktek untuk kita. Terima kasih ya Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, karena besok kita akan ujian praktek PJOK. Nah, sekarang akan kita pelajari dulu materinya dan cara prakteknya nanti. Lalu kita praktekkan dan besok tinggal penilaiannya. Oke, paham? Paham. Namun sebelumnya, yuk kita SBY dulu ya. Mem akan membuat satu gerakan, kalian menebak itu kira-kira gerakan seperti apa, hewan apa, bisa dari hewan, bisa dari gerakan guru-guru yang ada di sekolah. Ya, perhatikan ya gerakan Mas nih. Kata kodok. Ya, kata kodok. Oke, Aji. Ini gerakan guru yang ada di sekolah. Bentar ya. Sebutkan ini gurunya apa? Mas. Jessica. Bang Kris. Yang di siapa? Bang Kristiana. Salah, kurang tepat. Bang Kristin. Bang Ya, Kristin. Bang Kristin. Monyet. Monyet. Hah? Enggak, Bin. Oke, bisa ya, udah punya gerakannya. Nanti kita ada juga gerakan untuk menang. Oke, selanjutnya tujuan pembelajarannya apa ya? Siswa mampu menjelaskan pengertian dan manfaat dari senam lantai dengan benar. Yang kedua, yang dapat siswa mampu mempraktikkan teknik dasar forward roll. Apa itu? Berguling ke depan dan berguling ke belakang dengan benar dan aman. Yang ketiga, siswa menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama dalam berlatih senam lantai. Oke, senam lantai apa itu senam? Senam adalah latihan jasmani yang dilakukan dengan sengaja, ya, disusun secara sistematis dan dilakukan dengan sadar oleh kita masing-masing dengan suatu tujuan tertentu. Nah, apa manfaat senam? Oh, meningkatkan apa? Kelenturan tubuh kita ini lebih lentur. Lalu memperkuat apa? Otot. Nah, apalagi para laki-laki, siswa laki-laki, maunya otot yang kuat, otot yang kencang, ya. Kemudian berikutnya lagi meningkatkan keseimbangan dan koordinasi tubuh. Ada nggak yang merasa dirinya kalau berjalan kok kayak nggak seimbang? Ada yang merasa nggak? Nah, jadi itu sebenarnya manfaat kita perlu senam untuk meningkatkan keseimbangan. Oke, namun saat ini senam itu tidak semua akan kita pelajari, tapi yang pelajari kita yang pertama adalah hanya satu, yaitu senam lantai tanpa alat. Nih, makanya ada kapet menyediakan ya senam lantai. Senam lantai tanpa alat ini kita akan mempelajari hanya dua saja ya. Yang pertama handstand, ya. Handstand ini dikenal dengan istilah hopstone atau berdiri. Cara melakukannya yang pertama, nanti kita perhatikan ya caranya ya, nanti langsung praktek. Letakkan kepala di atas matras, kedua telapak tangan menempel di matras, antara kedua tangan dan kepala membentuk segitiga. Berarti kepala di sini, tangan di sini. Nah, ya, kemudian angkat pantat sampai posisi badan dan kaki membentuk segitiga. Jadi gini nanti. Nah, nanti prakteknya ya. Ini apa materinya dulu teori. Yang ketiga, angkat kedua
perlahan dalam keadaan ditekuk. Dan yang keempat, jika merasa seimbang. Nah, kamu merasa seimbang, dorong perlahan-lahan ya ke depan, kaki atas sampai lurus dan rapat. Nah, contohnya seperti ini nih. Ada yang bisa melakukan di sini? Dan yang terakhir, lakukan latihan ini berulang-ulang. Usahakan kalian bisa nanti apa? Mempertahankan posisi kalian lebih lama. Oke, agar tidak terjatuh ke belakang saat melakukan handstand, bisa melakukannya dengan bersandar pada dinding. Itu yang handstand-nya, senang lantai tanpa alat handstand. Yang kedua, berguling. Oke, sekarang yang kedua, berguling. Siapa pernah melakukan gerakan berguling? Aku. Jangan bukan berguling tidur, mungkin sering-sering berguling-guling di tempat tidur. Nah, kali ini bukan berguling seperti itu, ada caranya. Oke, berguling atau gerakan berguling ada 3 macam. Yang pertama nanti berguling ke depan, berguling ke belakang dengan sikap awal jongkok. Yang ketiga, nah gerakan berguling ini harus dilakukan di atas matras. Kenapa? Supaya tidak mengalami cedera, ya. Guling ke depan dan ke belakang berguna melatih otot leher. Oke, latihan berguling ke depan. Caranya bagaimana? Cara latihan berguling ke depan. Oke, bentar dulu kita lanjut materinya ya. Yang pertama, sikap awal nanti kalian jongkok di matras, kemudian letakkan kedua telapak tangan pada matras di depan kedua kaki, ya. Yang ketiga, nanti angkat pantat sampai posisi badan menungging. Dan yang keempat, tekuk leher sampai dagu menyentuh dada. Nih. Yang kelima, tolakkan kaki sampai tubuh menggelinding. Tahu yang menggelinding seperti ini? Ada caranya. Ini yang pertama, yang kedua, nah, seperti ini. Yang ketiga seperti ini. Yang keempat, nah, yang kelima. Ya, sikap jongkok kembali lagi. Nah, ini kan tadi pertama, ini kembali lagi nanti seperti sikap awal yang pertama. Latihan berguling ke depan, latihan berguling ke belakang, gerakannya hampir sama dengan gerakan berguling ke depan. Cara melakukannya juga hampir sama ya. Cuman sikap awal jongkok di atas sama yang tes aliando ya. Kedua telapak tangan lurus ke depan, kemudian jatuhkan pantat ke matras, tolakkan kedua kaki ke belakang dengan kepala ditekuk, ya, kepala ditekuk. Nah, kemudian saat bahu menyentuh matras, tekuk kedua siku. Nah, di samping kepala, kedua telapak tangan menyentuh matras, ya. Dorong kedua tangan. Kenapa didorong? Supaya badan kita terangkat dan menggelinding ke belakang, kedua kaki ditekuk. Nah, kemudian latihan pendaratan dengan kedua kaki. Dan yang terakhir kami sikap akhir jongkok kembali. Nah, sekarang latihan berguling ke depan dan ke belakang, berarti kombinasi antara keduanya. Sikap pertama, sikap awal jongkok sama ya, kedua sama kedua telapak tangan menyentuh jongkok ya, menyentuh dengan matras. Lalu guling ke depan sampai akhirnya jongkok lagi nih. Pertama seperti ini ya, kaki kanan maju silang sambil memutar badan seperti ini. Kedua, terus lanjut lagi dengan guling ke belakang. Nah, dan akhirnya kembali lagi sikap kaki jongkok kembali. Oke, nih kita akan lihat di YouTube ya cara gerakan senam handstand. Oke. Oke lah. Dah. Ya, boleh. Hah? Oke, go. Wah, ini udah tak video loh.
Ya. Ayo, Moses dulu, Moses. Teman-teman jangan dicium dulu. Satu-satu uji. Ya, kaki, angkat, kepala. Aji agak ke tengah Aji. Yang awas. Nyentuh matras. Oke anak-anak, tadi kita sudah selesai praktek dan sekarang kesimpulannya. Headstand dan senam berguling ke depan, berguling ke belakang dan berguling jongkok awal posisi. Dan anggota bagian tubuh kita, benturan otot. Oke anak-anak, sampai di sini materi pelajaran kita. Sampai ketemu lagi minggu depannya ya. Besok kita ujian prakteknya. Nah, kita tutup materi pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami anak-anak sudah mengikuti materi pelajaran PJOK. Kiranya apa yang mereka pelajari hari ini dapat mereka mengerti dan memahami dan besok praktekannya. Sampai ketemu besok. Bye-bye.